Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ila hadratin Nabi Mustafa Habibina syafi'ina wa qurrata a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila abaihi wa ummahatihi wa auladihi wa zawjatihi wa dzurriyyatihi wa baitihi kiram wa ila hadrati sahibil kitab sahabat tafsir Syekh Muhammad Ali As-Sabuni usuli Rasulullah sallallahu ini menggambarkan apa yang dijelaskan sebelumnya. Biasanya demikian, syair itu menggambarkan tadi hal-hal yang dijelaskan sebelumnya. Maka ada ungkapan wallahi law karihtu fi musahabati yauman laqultu laha an suhbati baini. Apa ya? Kitab Sohbatil Tafsir di Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, dan hari ini kita lanjutkan sudah sampai surat Abasa wa Tawalla. Baik, ini Ustaz Masruhin. Mana Ustaz Masruhin? Oh, iya. Jadi karena Ustaz Masruhinnya terlambat, kebetulan ada wakil presiden. Oh iya. Kita setelah kunjungan ke Mesir. Sudah lama dari Mesir kunjungan, maka kita persilakan kepada yang baru datang dari Mesir wakil presiden. Tapi tidak pakai G, pakai Z. Gibran. Silakan dibaca. Kemarin Kak Masruhin sudah memulai baina yadai surah juga al-lughah. Sekarang sabun nuzul sudah, sekarang tafsir. Apakah wapres kita ini ya betul. Tafsir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kami, aku mutrian di hadal liqa al-mubarak dikirati hadal kitab Sohbatul Tafsir di Syekh Ali As-Sabuni rahimahullah wa nafa'ana bi ulamihi wa bi ulumi masyayikhina fid dharain. Qala mu'allifu at-tafsiru abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma ay talaha wajhahu wa qattabahu wa a'rada anhu karihan. Tarjih Diterjemahkan. Jadi di sini masuk ke dalam pembahasan tafsirnya, yang mana dimulai dari ayat pertama abasa wa tawalla. Ketika itu Nabi Muhammad SAW sedang bermuka abas, sedang bermuka masam, wa tawalla, kemudian beliau berpaling. Anja'ahul a'ma, yang mana berpalingnya itu ketika didatangkan seorang a'ma,
seorang buta. Apa maksudnya? Ai kalaha wajahahu, wajahnya berpaling, wa qattabahu, dan bermuka masam, wa arada anhu karihan, kemudian berpaling dengan orang a'ma tersebut karihan, secara marah atau bisa dibilang agak tidak suka dengan orang tersebut. Lian ja'ahul a'ma yas'alu an umuri dinihi, disebabkan datang kepada Nabi Muhammad SAW al-a'ma, yaitu seseorang yang buta. Yas'al, dalam keadaan dia bertanya an umuri dinihi, bertanya tentang perkara-perkara agama. Qala Sawi, di sini dikutip dari Imam Sawi, berkata beliau, innama ata bidoma iril ghaibati abasa wa tawalla, hanya saja didatangkan dengan domir ghaibah, yaitu dalam fiil abasa wa tawalla. Abasa fiil madi, fa'ilnya domir ghaib yaitu huwa, kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Wa tawalla juga, wa tawalla fiilnya fiil madi, fa'ilnya ghaib, kembali kepada Nabi Muhammad. Talatufan bihi sallallahu alaihi wasallam wa ijlalan lahu, seraya karena dipakainya domir ghaib, yang sebagaimana kita tahu juga bahwasanya domir ghaib yaitu dengan ngomong dia, seraya beradab atau memuji atau bisa dibilang berlemah lembut karena memanggilnya dengan dia gitu, sudut pandang orang ketiga dia. Kalau tufan bihi, karena ya tadi berlemah lembut dengan Nabi Muhammad SAW, dan seraya mengagungkan kepadanya, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW. Lima fil musyafahati bita'il khitabi ma la yukhfa minasyiddati was-su'ubati. Dan juga di sini ada ta'ul khitab. Lima fil musyafahati bita'il khitabi ma la yukhfa minasyiddati was-su'ubati. Ada tak khitab. Ulang lagi. Ma la yukhfa minasyiddati was-su'ubati, sesuatu yang tidak samar berupa syiddah was-su'ubah, yaitu sesuatu yang berupa samar itu dari kekerasan dan kesusahan. Wasmul a'ma Abdullah ibni Ummi Maktum. Nah, yang seseorang yang buta itu dinamakan, namanya itu Abdullah ibni Ummi Maktum. Wa kana ba'da nuzul ayatil itabi idza ja'ahu yaqulu lahu, dan pada saat setelah turunnya ayat itab, idza ja'ahu am ja'ahul a'ma, itu ayatnya, idza ja'ahu yaqulu lahu marhaban biman atabani fihi rabbi, selamat datang kepada seseorang yang telah mengejekku dan juga Tuhanku. Wa yabsutu lahu ridaahu, kemudian membentangkan rida semacam penutup kepala. Wa ma yudrika la'allahu yazakka, kemudian ayat setelahnya wa ma yudrika la'allahu yazakka, dan sesuatu yang kamu akan mengetahui semoga dia yazakka itu akan suci. Apa artinya? Wa ma yu'allimuka wa yukhbiruka ya Muhammad, dan sesuatu yang memberitahukan kepada kamu, dan sama wa yukhbiruka juga ya Muhammad, wahai Muhammad, la'alla hadzal a'mal ladzi abasta fi wajhihi, wahai Muhammad, semoga saja si orang buta ini yang kamu telah bermuka masam kepadanya,
kepada wajahnya, kepada wajah si orang buta ini, yatatahharu min dzunubihi bima yatalaqqahu anka minal ilmi wal ma'rifah. Semoga saja dia yatatahhar, telah tersucikan dari dosa-dosanya, bima yatalaqqahu anka, setelah dia bertemu denganmu, setelah dia bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, minal ilmi wal ma'rifah, atau setelah dia mendapatkan apa yang dari kamu berupa ilmu dan ma'rifah. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra, atau ia mengingatkan fatanfa'ahu dzikra, maka pengingat tersebut menjadi bermanfaat. Au yatta'idu bima la yasma'u fatanfa'ahu mau'izatuka, atau Nabi Muhammad SAW memberikan mau'izah dengan apa yang ia dengar, maka mau'izah tersebut menjadi bermanfaat. Amma man istaghna, siapa yang telah tercukupi, amma man istaghna 'anillahi wa 'anil iman, siapa yang telah tercukupi dari Allah dan dari keimanannya, bimalahu minas sarwati wal mal, dengan sesuatu yang ia punya berupa sarwati wal mal, kekayaan dan harta. Fa anta lahu tasadda, fa anta ta'arradu lahu wa tusqi li kalamihi, maka kamu telah bertemu atau telah wa tusqi li kalamihi, telah berbicara dengan kalamnya. Wa tahtammu bitablighihi, dan kamu telah fokus dengan apa yang ia sampaikan. Wa tahtammu bitablighihi dakwatuka, yaitu panggilanmu menjadi fokus. Wa ma 'alaika alla yazakka, dan wala haraja 'alaika, tidak menjadi masalah kepadamu, an la yatatahharu min danasil kufri wal isyan, tidak menjadi masalah untukmu untuk tidak tersucikannya min danasil kufri wal isyan, dari isyan kufur dan isyan maksiat. Walasta bimattalibin bihidayatihi, dan kamu juga tidak bertanggung jawab untuk memberikan hidayah kepadanya, atau kamu juga tidak dituntut untuk memberikan hidayah kepadanya. Innama 'alaikal balagh, hanya saja kamu tuh hanya sekedar seseorang yang menyampaikan. Qala Alusi wa fihi mazidu tanfirin lahu, dalamnya ada tambahan tanfir, ungkapan untuk mengusir, lahu sallallahu alaihi wasallam an musahabatihim, dari menemani mereka. Fa innal iqbala 'alal mudabbir mukhillun bil muru'ati, karena iqbal 'alal mudabbir, menerima kepada sesuatu yang diatur, mukhillun bil muru'ah, itu kosong daripada muru'ah. Kama qala ini, wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha, kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah thumma as-sabila yassarah thumma amatahu fa aqbarah thumma idza syaa'a ansyarah. Wallahi law karihat kafi musahabati yauman laqaltu laha an suhbati baini. Allah, law karihat kafi, kalaupun telapak tangan saya itu membenci musahabati, kepada seseorang yang saya temani, yauman, pada suatu hari, laqaltu laha an suhbati baini, pasti saya akan berkata kepadanya, pada kafi telapak tangan saya,
an sohbati baini, tentang sohbati baini, tentang seseorang yang saya temani di sekitar saya. Ya. Ini bait daripada sebuah syair. Nah, apa kaitannya ini syair ini dengan keterangan sebelumnya? Tentunya ini menggambarkan apa yang dijelaskan sebelumnya. Biasanya demikian, syair itu menggambarkan tadi hal-hal yang dijelaskan sebelumnya. Maka ada ungkapan, wallahi law karihtu fi musahabati yauman laqultu laha an suhbati baini. Tadi disebutkan kata Al-Alusi wa fihi mazid tanfirin lahu sallallahu alaihi wasallam an sahabati. Di sini ada penekanan bahwa tidak perlulah, artinya bergaul menemani mereka orang-orang kafir. Lalu disebutkan fa innal ibala al-mudbir fitun bil muruah. Jadi kalau kita terus-terusan datang kepada orang yang membelakangi kita, tidak mau, itu merusak meruah kita ya sebagai orang yang sudah memiliki wibawa. Jadi sebagaimana dikatakan dalam syair, wallahi law karihat kafi musahabati yauman lakuntu laha suhbati bidi an suhbati bidi Bini siapa? Bihir lagi bihir. Bini. Wallahi, ya. Siapa yang mengatakan ini? Ini sebetulnya ungkapan untuk memperkuat bahwa kalau kita terus-terusan datang kepada orang yang tidak mau, itu merusak harga diri kita. Kalau sudah bertemu sebelah tangan, sudah buang saja. Jadi seandainya lapak tanganku saja tidak mau, maksudnya bersahabat denganku, dengan maksudnya tidak mau bersama denganku, tidak mau menemaniku, maka saya pasti akan berkata ya pada suatu hari, meskipun itu telapak tangan kan bagian daripada anggota kita Ya. Jadi kalau memang dia tidak suka, laku pulaha an suhbati bini sudah sana menjauh. Jangan Bini dengan bana. Ya binu bin. Bana ya binu bin dini. Salah, jauh, jangan dekat. Bini. Makanya nggak boleh ngomong bini kita ya. Bini saya ini berarti bahaya nih. Sekarang nggak boleh itu bini panggil bini itu. Akhirnya tambah jauh itu. Ya baru iya ini. Ya awas itu bukan bini itu ya. Baik. Masya Allah.